Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pelajaran PPKN kelas 7 pada semester 2, yaitu bab 4 yang berjudul Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk pertemuan yang pertama, makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari buku Sutasoma, karya Empu Tantular, seorang pujangga di Kerajaan Majapahit. Dalam buku tersebut, lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua adanya, karena tidak ada agama yang tujuannya berbeda. Berdasarkan tulisan tersebut, diambil semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lambang negara Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Selanjutnya, lambang negara Garuda Pancasila diresmikan tanggal 17 Agustus 1950. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi dinyatakan sebagai semboyan negara. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, yang antara lain berisi hal-hal sebagai berikut. A. Seekor burung Garuda yang berdiri tegak dengan sayap dikembangkan ke kiri dan ke kanan, melambangkan tenaga pencipta atau semangat membangun. B. Kepala burung yang menghadap ke kanan melambangkan kemujuran atau keberuntungan. C. Burung Garuda yang mampu terbang tinggi di angkasa raya tanpa kawan melambangkan cita-cita tinggi, keperkasaan, serta kedaulatan bangsa dan negara. D. Lukisan burung Garuda yang seluruhnya berwarna kuning emas melambangkan keagungan. E. Kaki burung yang mencengkram kukuh pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika melambangkan kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dicapai pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang F. Seloka dilambangkan dengan bulu burung pada tubuh dan sayapnya sebagai candra sangkala proklamasi. Angka keramat bangsa Indonesia yaitu 17/8/1945 yang merupakan tanggal, bulan, dan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gambaran terperinci dapat dilihat dari bulu sayap yang berjumlah 17 helai, bulu ekor 8 helai, di bawah perisai 19 helai, dan di leher 45 helai. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah diakui secara hukum mengandung makna yang luhur bagi bangsa Indonesia sebagai berikut. A. Bangsa Indonesia menyadari bahwa keanekaragaman, baik suku, bangsa, agama, ras, antar golongan, bukan merupakan unsur pemecah, melainkan faktor potensi atau modal terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Bangsa Indonesia menyadari bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan Indonesia yang semakin kokoh karena pengalaman sejarah bahwa semangat kedaerahan hanya akan memecah belah bangsa Indonesia sehingga mudah dikuasai oleh bangsa lain. C. Bangsa Indonesia menyadari bahwa di tengah arus globalisasi yang sangat cepat dan terjadinya pencampuran budaya yang diperlukan penyaringan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh dan semangat berbeda tetapi tetap satu atau Bhinneka Tunggal Ika adalah kuncinya.
D. Bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar tetap kokohnya kehidupan bangsa dan negara Indonesia di samping Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan NKRI. 3. Arti penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Keberadaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang A. Pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Artinya, meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam, serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia, namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Lahirnya Persatuan dan Kesatuan Indonesia di tengah keanekaragaman didasarkan atas berbagai perasaan sebagai bangsa yang tumbuh, yaitu 1. Kesatuan sejarah. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah. 2. Kesatuan nasib. Mengalami nasib yang sama karena penjajah maka harus mencapai kebahagiaan secara bersama. Yang 3. Kesatuan kebudayaan. Keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional. Yang 4. Kesatuan asas kerohanian. Ide, cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang bangsa secara bersama-sama dan keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. Wujud nyata lahirnya Persatuan Indonesia yang berbeda-beda suku bangsa adalah lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yaitu 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. B. Penyemangat untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, sehingga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Hidup saling menghargai antar masyarakat, yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, dan bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. 2. Menumbuhkan kesadaran sikap untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika agar keberagaman bangsa tidak mengarah kepada berbagai kekacauan atau sikap yang hanya mementingkan dirinya sendiri atau daerahnya sendiri tanpa peduli kepentingan bersama. Yang 3, menjaga persatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang 4, meneruskan perjuangan para pendahulu untuk tetap menyatukan wilayah Republik Indonesia menjadi negara kesatuan. Yang 5, menghindari sikap negatif seperti sukuisme, separatisme, fanatisme, agama secara sempit, rasisme, bahkan nasionalisme sempit atau chauvinisme. Yang 6, meningkatkan identitas dan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai kegotong royongan dan solidaritas. C. Benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga, selamanya akan tetap relevan bagi kehidupan bernegara di Indonesia yang multikultural ini. Ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan jangan dijadikan pembeda. Globalisasi yang secara cepat dan masuk ke Indonesia harus dihadapi secara selektif dengan mengedepankan bahwa bangsa Indonesia adalah satu,
satu bangsa, tanah air, dan bahasa Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, hakikat keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Yang kedua, keragaman di Indonesia. A. Keberagaman wilayah dan lingkungan. Wilayah Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dan setiap provinsi terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap wilayah memiliki ciri topografi dan geografis tersendiri yang berpengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan, baik flora maupun fauna. Kondisi topografis dan geografis secara tidak langsung juga membentuk keberagaman warga negara atau penduduk yang mendiaminya dengan berbagai aspek kehidupannya. Keberagaman suku bangsa dan budaya. Identitas atau ciri khas suatu suku bangsa atau kelompok etnik dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu satu, tipe fisik seperti bentuk fisik, warna kulit, rambut, dan sebagainya. Yang kedua, bahasa seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Yang ketiga, adat istiadat seperti pakaian, rumah, acara perkawinan, dan sebagainya. Keempat, kesenian seperti tari, alat musik, seni rupa, dan sebagainya. Yang kelima, sistem kekerabatan seperti patrilineal atau matrilineal. Yang keenam, batas fisik lingkungan, misalnya Baduy dan dalam dan Baduy luar. Kebudayaan mempunyai tujuan unsur yang bersifat universal, yaitu yang pertama, bahasa sebagai penghubung masyarakat baik lisan, isyarat maupun tulisan. Kedua, sistem teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pakaian, perumahan, dan perabot hidup yang lainnya. Yang ketiga, sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Yang keempat, organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan seperti kekerabatan, perkawinan, dan sebagainya. Kelima, sistem pengetahuan seperti pengetahuan bercocok tanam, pengetahuan obat-obatan tradisional, dan sebagainya. Yang keenam, religi atau kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, kesenian seperti seni tari, seni musik, seni rupa, sastra, dan seni teater. Keberagaman budaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan alam. Penduduk di daerah pantai pasti menghasilkan kebudayaan yang berbeda dengan penduduk di daerah pegunungan. Kontak dengan budaya lain, langsung migrasi maupun tidak langsung, keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki. C. Keberagaman agama. Agama yang diakui secara sah di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keanekaragaman agama yang dianut oleh penduduk Indonesia tidak menghalangi persatuan dan kesatuan bangsa, karena menganut agama merupakan hak asasi manusia yang paling asasi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Keberagaman agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak perlu dipermasalahkan selama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, perlu dikembangkan toleransi umat beragama yang meliputi satu, toleransi antar umat beragama yang berbeda atau toleransi ekstern. Dua, toleransi antar umat beragama yang sama atau toleransi intern. Yang ketiga, toleransi umat beragama dengan pemerintah. D. Keberagaman ras. Istilah ras berarti warna kulit.
Keberagaman ras berarti keberagaman penduduk Indonesia yang didasarkan pada warna kulit dan ciri lain yang bersifat fisik. Secara umum, ras manusia dapat dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu pertama, ada Negroid yang berkulit hitam dan rambut keriting. Kedua, Mongoloid yang berkulit kuning langsat, rambut kaku dan bermata sipit. Yang tiga, Kaukasoid yang berkulit putih, mata biru dan rambut pirang. 4. Australoid yang berkulit hitam, sawo matang, serta yang terakhir Khoisan, itu berasal dari Afrika Selatan. Keberagaman golongan. Golongan dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat dengan ciri-ciri dan aktivitas tertentu. Beberapa faktor yang digunakan untuk menggolongkan keberagaman adalah sebagai berikut. 1. Secara administrasi kependudukan, digunakan pembagian 3 golongan, yaitu golongan suku bangsa asli yang berasal dari daerah di Indonesia, golongan keturunan asing yang berasal dari daerah asal di luar Indonesia, dan golongan masyarakat terasing. Yang kedua, secara usia penduduk dikenal golongan usia anak-anak, anak produktif, dan usia tua atau tidak produktif. Yang ketiga, secara ekonomi dikenal golongan ekonomi lemah atau miskin, ekonomi menengah, dan ekonomi kuat atau kaya. Ada juga yang menggunakan istilah prasejahtera, sejahtera 1 dan sejahtera 2. Keempat, secara pendidikan dikenal kelompok penduduk yang berpendidikan PAUD, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK atau MA, dan perguruan tinggi. Kelima, secara politik dikenal golongan berdasarkan partai atau afiliasi politik. Yang keenam, berdasarkan mata pencaharian atau profesi dikenal golongan petani, pedagang, wira swasta, PNS, TNI, Polri, politisi, guru, dokter, dan sebagainya. Keberagaman gender. Gender merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Peran gender dapat dibedakan menjadi peran reproduktif, produktif, dan kemasyarakatan. Dalam menjalankan peran gender tersebut masih ditemukan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam berkehidupan keluarga dan bernegara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, marginalisasi atau pemiskinan adalah proses penyisihan yang mengakibatkan kemiskinan bagi perempuan. Kedua, subordinasi atau penomorduaan adalah sikap dan tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Ketiga, stereotip atau pelabelan negatif terhadap sikap dan perbuatan perempuan. Keempat, violensi atau kekerasan terhadap perempuan, baik fisik, seksual, atau psikologis. Yang kelima, double burden atau beban ganda adalah pembagian tugas dan tanggung jawab yang selalu memberatkan perempuan. Untuk menghindari ketidakadilan gender, maka perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan terhadap kebutuhan gender, baik kebutuhan praktis maupun strategis. Ciri-ciri kebutuhan praktis gender adalah sebagai berikut. Pertama, merupakan kebutuhan langsung yang dapat dinikmati. Kedua, disusun atau diformulasikan dari kondisi konkret yang diperlukan laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tugas-tugasnya di keluarga dan masyarakat. Ketiga, dikembangkan berdasarkan peran reproduktif. Yang keempat, tidak mempersoalkan posisi subordinasi perempuan di masyarakat. Yang kelima, tidak memerlukan perubahan posisi perempuan. Dan keenam, bersifat jangka pendek, mudah dilihat, tidak berkelanjutan. Sedangkan kebutuhan strategis gender antara lain terdiri atas berbagai upaya berikut. Pertama, upaya melarang pembagian kerja berdasarkan gender yang tidak adil. Kedua, mengurangi kerawanan yang dialami perempuan dan anak-anak terhadap kejahatan, kekerasan, dan eksploitasi.
Ketiga, adanya kesamaan akses pada ekonomi, kemerdekaan, pilihan dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, memberikan akses yang adil dalam pendidikan dan kredit. Kelima, memberikan pilihan bebas dan hak atas reproduksi. Ketiga, faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia, kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan fisik daerah. Kedua, keyakinan atau agama. Yang ketiga, kehidupan sosial budaya di berbagai daerah. Yang keempat adalah faktor sejarah. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.